Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Taufik sudah meluangkan waktu untuk kegiatan PGP saya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas kehadirannya untuk kita sekedar sharing terkait dengan beberapa hal yang mungkin menjadi kebutuhan bagi ibu untuk bisa kami sedikit memberikan pencerahan. Jadi begini Bu, untuk sekolah kami itu kebetulan kan kita ada program unggulan. Nah, program unggulan itu ada dua macam. Yang pertama adalah program unggulan yaitu kelas tahfidz, kemudian yang kedua program unggulan kelas olahraga. Nah sehingga tentu saja ketika program itu kita jalankan, tentu banyak hal-hal yang muncul terkait dengan kasus ataupun permasalahan ataupun hal-hal yang baik yang dilakukan oleh siswa, tapi ini pada saat muncul beberapa hal, termasuk diantaranya adalah ya kalau kita katakan problem juga bisa atau problem juga bisa. Ini sering muncul hal-hal yang sifatnya dilematis, baik pada penerapan program kelas tahfidz ataupun kelas olahraga. Salah satu diantaranya ini, misalkan pada saat pelaksanaan kelas tahfidz ini ya, kelas tahfidz ini kita ada di situ juga ada kelas reguler, juga kelas boarding yang diperlukan itu. Nah, maka di situ bila kami menggali ataupun mengidentifikasi dalam beberapa masalah yang muncul, yang itu adalah mengandung nilai-nilai dilematis nih, maka kami dalam menggali atau mengidentifikasi ini, kami banyak berdayakan ataupun memanfaatkan terhadap guru-guru yang bersangkutan. Dalam hal ini, ketika kasus itu muncul di kelas tahfidz, maka yang kita berdayakan adalah kita menggali data dari guru yang disuruh bidangnya untuk kelas tahfidz, itu guru agama.
Nah kemudian ketika masalah itu muncul pada program unggulan di kelas olahraga, maka yang kita yang kita gali, yang kita identifikasi itu beberapa data terkait dengan permasalahan itu ya tentunya dari guru yang membidangi ataupun pembina kelas olahraga. Jadi karena kami dalam hal ini tentunya dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan mengidentifikasi beberapa hal terkait di dilema etik ya, maka karena kami tentunya berbasis data, makanya data yang kami gali dari laporan dari beberapa guru yang membidangi pada program. Jadi laporan ya. Jadi dalam identifikasi berdasarkan berbasis data yang itu merupakan laporan dari guru yang bersangkutan. Luar biasa ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kembali ke permasalahan awal ya, yang itu adalah terkait dengan identifikasi itu. Maka di sini kami karena berbasis data, maka dalam kami menyelesaikan kasus yang dilematis itu, maka kita ambil dengan menggunakan skala prioritas. Mana yang lebih utama, mana yang lebih urgent, itu yang kita garap lebih dahulu. Itu yang kita bahas terlebih dahulu. Yang tentu saja itu adalah bersumber dari data-data yang dilaporkan oleh guru yang bersangkutan. Nah kalau inilah memang ini sangat-sangat objektif nih, artinya permasalahan ini bisa muncul dari berbagai guru yang mungkin mendapati masalah-masalah tersebut. Maka dari berbagai masalah yang muncul atau kasus yang muncul, ini kita identifikasi, kemudian kita menggunakannya sistem skala prioritas. Jadi mana yang lebih urgent, mana yang lebih prioritas, yaitu yang kita selesaikan. Karena sungguhnya setiap permasalahan, setiap penyelesaian masalah itu kan tentunya tidak semua itu akan diuntungkan. Artinya mesti ada pihak yang merasa kurang ataupun merasa ini, maka itulah sebagai pertimbangan kami untuk bisa menyelesaikan masalah itu dari hal yang sifatnya dilematis. Kita prioritaskan mana yang lebih penting untuk kita sampaikan. Jadi berarti skala prioritasnya. Ya, prioritas. Mana yang lebih urgent. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Taufik lakukan selama ini? Ya. Yang pertama yaitu dengan kita belajar menggali dari berbagai sumber data yang kita peroleh. Itu laporan dari guru itu. Kemudian kita lakukan yaitu pendekatan moral kepada yang bersangkutan, baik siswa maupun guru. Kemudian yang ketiga ya tentunya kita beri kesempatan kepada guru bersangkutan, dalam hal ini berarti guru BK yang lebih berkompeten untuk menghadapi hal tersebut. Ya baru nanti kita memberikan bimbingan ataupun arahan untuk mengambil kebijakan yang paling pas ataupun yang paling bisa diterima oleh semua kita. Jadi pertama adalah mengambil sumber data, ya, kemudian yang kedua ya kita lakukan pendekatan terhadap yang bersangkutan baik ataupun guru. Kemudian yang berikutnya adalah kita dengan memberikan kesempatan kepada guru bersangkutan untuk memberikan pengarahan ataupun pembinaan terhadap hal-hal yang sifatnya dilematis. Luar biasa ya Pak penyelesaian langkah-langkahnya. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Taufik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif untuk bisa kita mengambil itu ya kita berikan semacam bukan menjustis nih, bukan ultimatum, tapi memberikan sebuah kepastian keputusan yang nanti akan menjadi keputusan final. Yang tentu saja itu adalah kita kembali kepada aturan atau regulasi yang memang ada, ya, yang sudah yang sudah disediakan oleh
pihak pemerintah ataupun pihak yayasan ataupun pihak manapun yang itu di situ ada keterkaitan dengan permasalahan yang muncul di sekitar sekolah kami. Jadi harus ikuti aturan ya Pak. Iya. Baik, luar biasa Pak. Untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tadi jelas ada, permasalahannya gini, yang namanya kita berikan keputusan itu kan tidak mesti dan bahkan sering tidak menjamin memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Pasti nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun ada pihak-pihak yang merasa kurang diuntungkan. Nah itu adalah tantangan bagi kami ketika ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa kurang diuntungkan dari dalam kami memberikan kebijakan untuk ketentuan setelah ada permasalahan ataupun kasus-kasus yang itu cukup dilematis. Jadi demikian. Sekali ya Pak. Lalu berikutnya, apakah Pak Taufik memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Taufik langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Taufik jalankan? Jadi kalau untuk ini selama kami mengampus dari sekolah-sekolah ini, untuk jadwal sama sekali tidak punya. Cuma kami hanya melaksanakan setiap penyelesaian kasus-kasus dilema etik itu tentunya dengan sifatnya insidental ya. Jadi saat mana ataupun kapanpun ada hal yang memang perlu kita bahas, ya di situ kita laksanakan untuk katakanlah ya semacam problem solving lah itu ya, untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang muncul pada saat itu. Jadi secara itu kami nggak ada jadwal, kecuali jadwal-jadwal yang ada di guru PK kami itu memang ada jadwal-jadwal ketika kami melaksanakan bimbingan pribadi atau bimbingan kelompok atau klasikal itu memang ada. Tapi kalau untuk secara khusus dari kami selalu kepala sekolah tidak ada. Jadi itu dilaksanakan yang sifatnya insidental. Ketika ada permasalahan muncul baru kita laksanakan dengan melibatkan berbagai pihak yang kira-kira berkompeten terkait dengan masalah-masalah. Luar biasa nih Pak. Kemudian berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Taufik dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu dukungan dari semua pihak, terutama bagi Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Ya. Contoh soal, misalkan seorang guru sedang mengajar di kelas, kemudian muncul adanya kasus atau permasalahan itu cukup dilematis, maka di sini kami mendapatkan informasi dari guru-guru tersebut, termasuk guru BK yang sangat luar biasa dalam antusiasme untuk menghadapi ataupun mensikapi hal-hal yang terjadi pada saat-saat tertentu. Jadi intinya banyak pihak lah, kalau dikatakan banyak pihak yang di situ katakanlah berpartisipasi untuk bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat itu. Terakhir nih Pak, dari semua tadi yang sudah disampaikan Pak Taufik, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sangat banyak. Setiap hal yang muncul, setiap kasus yang muncul, kemudian di situ adanya dilema etik yang terjadi ini, sehingga menjadi banyak hal yang dapat kita ambil hikmah. Di antaranya ya kita menjadi lebih berhati-hati dalam kita melihat ataupun memperhatikan terhadap semua perilaku, baik dari siswa ataupun guru ataupun yang semua juga yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan lebih berhati-hati juga dalam kita itu memberikan keputusan ataupun memberikan penyelesaian solusi-solusi yang muncul pada saat masalah-masalah itu terjadi. Jadi ini seperti itu. Jadi yang pertama kita jadi lebih
berhati-hati dalam kita melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekolah di sekitarnya. Kemudian yang kedua ya kita jadi lebih bisa mengambil manfaat dari hal yang terjadi. Paling tidak, nah di sini kan kita jadi ada semacam gambaran, kemudian kita bisa bersikap lebih dewasa, lebih arif dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi di sekitar. Luar biasa. Cara itu yang mungkin perlu kita gali bersama, perlu kita kita pahami bersama terhadap hal-hal yang menyangkut baik permasalahan kasus ataupun dilematik yang mungkin sering terjadi di sekitar. Dilema etika yang di sekolah yang Bapak alami gitu. Iya. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih pencerahannya. Mohon pamit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Yatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Afrita, saya panggil Mbak enggak Bapak ini? Enggak apa-apa Pak, senang sekali. Karena masih udah usia sama saya. Ini gimana Mbak? Terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada saya untuk menanya-nanya dipanggil ini tentang dilema etika nih Pak. Selama ini bagaimana Pak Yatno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Cara mengidentifikasikannya bagaimana Pak? Ini sepemahaman saya, kalau dilema etika adalah suatu situasi di mana kita dihadapkan pada pilihan untuk dua hal yang secara universal bernilai benar, tapi saling bertentangan satu sama lain. Dan untuk ini memang perlu ketelitian untuk memutuskan. Sementara untuk bujukan moral itu adalah situasi di mana kita dihadapkan pada kondisi harus memilih dua hal yang satu bernilai baik, sementara yang lain bernilai buruk, atau benar dan salah. Kalau ini sudah jelas batasan-batasannya antara benar dan salah, baik dan buruk, sehingga mungkin untuk memutuskannya tidak perlu seperti dilema etika. Luar biasa sekali Pak. Terus selama ini Pak Yatno dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara mengambil keputusannya Pak? Selama ini yang kami jalani biasanya pertama harus dipastikan bahwa itu nanti ultimatum orientasinya adalah pada kepentingan yang besar. Dalam konteks ini berarti kepentingan
Yang kedua, bahwa keputusan itu juga dipastikan harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Di samping itu tidak kalah pentingnya keputusan yang kami ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral, secara hukum, maupun secara sosial. Itu yang biasa kami jalankan. Berarti berpihak pada murid ya Pak, Iya. tetap ya. Orientasinya adalah untuk kepentingan Kepentingan murid ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Yatno lakukan selama ini? Oke. Biasanya coba kami untuk mengidentifikasi mana yang terkait dengan tidak menentukan pertentangan, yang mana itu kita identifikasi. Kemudian kita coba juga nanti menentukan pihak-pihak yang terlibat ya, terkait dalam perkara itu, siapa saja yang nanti kita inventarisir. Kemudian juga kita coba untuk mencari opsi ya, solusi yang memungkinkan untuk memutuskan perkara. Di samping itu juga kita coba untuk dikaji lah ini kebenarannya seperti apa, tidak kebenarannya seperti apa. Kalau kemudian nanti bisa dikaji, mantap untuk kita putuskan, baru diputuskan. Setelah diputuskan, coba kita buat semacam evaluasi, refleksi dari keputusan yang sudah saya ambil itu. Berurutan ya Pak. Iya. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yatno anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, kita harus orientasinya pada siswa, maka kita harus yang efektif kepada hasil ya, orientasi hasil. Jadi Iya. keputusan itu ketika saya ambil itu kebermanaannya, itu seberapa kebermanfaatannya itu seperti apa. Itu agak efektif ketika itu menanti kebermanaannya, kebermanfaatannya itu besar, itu berarti ya, itu yang saya anggap itu efektif. Di samping itu juga kita berorientasi kepada kaidah, ketentuan atau peraturan yang berlaku, gitu. Sehingga ketika kita acuannya pada kaidah yang ada itu nanti kalau ukurnya sangat mudah, itu kan memang bertentangan. Sedangkan yang berikutnya adalah kepada orientasi kepada kepedulian. Saya mencoba menempatkan diri saya pada posisi orang yang berada dalam perkara yang saling bertentangan. Kalau saya berada di seperti ya itu saya harus seperti apa, itu jadi bahan pertimbangan yang baik saya sebelum saya memutuskan. Berarti memposisikan seandainya saya di posisi itu saya harus istilahnya introspeksi lah, memanusiakan orang lain sebagaimana saya memasukkan diri sendiri kan. Apakah Pak Yatno memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Yatno langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung pada kasus. Ketika kasus itu memang menuntut segera diselesaikan di hari itu juga, maka saya pastikan tidak nginep. Artinya kita coba libatkan beberapa pihak, pastikan hari ini selesai sehingga besok ketika ada masalah baru selesai hari ini selesai. Itu kalau memang mendesak harus dan diselesaikan. Tapi ketika permasalahan itu mungkin rumit, besar skalanya, tidak bisa diputuskan dalam disingkatnya, kita harus coba untuk beri waktu. Mungkin kita harus koordinasi dengan stakeholder, kita juga mungkin harus mempertimbangkan beberapa faktor dan sebagainya, sehingga itu nanti kita bisa jadwal ulang. Tetap melibatkan beberapa unsur.
Luar biasa nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Yatno dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Banyak. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus melibatkan beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan seterusnya. Mulai dari wakil kepala sekolah, dan urusan-urusan yang terkait, kalau berkaitan dengan kesiswaan, ya berarti saya melibatkan kesiswaan, ketika kurikulum, humas, sarpras, juga wali kelas, BK, itu tentunya kami kadang sering kita melakukan semacam rapat-rapat kecil untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul di sekolah, utamanya terkait dengan dilema etika. Saya tetap membutuhkan orang Oke. lain gitu untuk menyelesaikan Oke. itu. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan sama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Beberapa kesimpulan pokok. Yang pertama dari pengalaman saya itu hampir pasti terjadi ya. Dilema etika itu dalam perjalanan di sekolah itu pasti ada. Oleh karena itu kita jangan lari dari dilema etika, hadapi dan pecahkan. Yang kedua, bahwa untuk memecahkan itu kadang kita perlu pengorbanan, tapi prinsip saya selagi itu adalah untuk kebaikan, maka pengorbanan itu harus kita berikan. Karena pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang bisa memuaskan semua pihak. Kata kunci. Jadi ketika saya memutuskan, pasti ada pihak yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kita tidak mungkin untuk membuat semua orang suka. Nah, itu kita harus ambil. Maka saya sepakat dengan sebuah argumen yang mengatakan pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang tidak bisa memuaskan semua. Maka itu harus saya ambil, sebenarnya ada pihak yang mungkin nanti tidak suka. Yang ketiga, ya, lakukanlah dengan hati, dengan baik. Ya, saya selalu mengatakan gerakan hati untuk melakukan kebaikan. Insya Allah Allah menggerakkan kebaikan untuk mendekati kita dalam kasus apapun. Kita dasarnya adalah kebaikan. Hati baik, insya Allah nanti hasilnya juga Allah yang akan menggerakkan kebaikan untuk mendekati. Biasa sekali jawaban-jawaban Bapak, menambah pencerahan buat saya. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya Pak apabila selama percakapan ada kata-kata saya kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.